Baik, terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada KPU Kota Jakarta Timur atas undangannya sehingga hari ini saya bisa bertemu dan berdiskusi dengan kawan-kawan semua. Saya sangat senang sekali ada rekan-rekan komisioner dari KPU Provinsi DKI Jakarta dan juga KPU Kabupaten Kota di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dari beberapa provinsi dan kota lain. Terima kasih akhirnya bisa jumpa. Saya mungkin harus disclaimer dulu ya. Mungkin apa yang akan saya sampaikan tidak banyak hal-hal baru yang apa namanya mungkin menjadi ekspektasi kawan-kawan. Karena ini adalah pendidikan pemilih juga di luar dugaan, ini pesertanya hebat-hebat semua. Saya yakin nanti pemikiran-pemikiran dari para peserta akan sangat luar biasa. Tetapi izinkan saya untuk berbagi beberapa hal sebelum saya menyampaikan presentasi saya secara khusus. Tema kita hari ini saya dapat dari Pak Wage sangat menantang, yaitu RUU Pemilu dan masa depan pemilu serentak idealkah gitu ya. Sebelum kita lanjut dari judul ini, kalau kita mencari sesuatu yang ideal, mungkin kalau Bapak Ibu peserta ORTUK selalu ketika membahas sistem pemilu itu ada pernyataan dari Andrew Reynolds yang para fasilitator kutip, tidak ada sistem pemilu yang ideal. Yang ada itu adalah sistem pemilu yang cocok untuk suatu negara. Karena konteks dari masing-masing negara itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dan tantangan, hambatan, situasi lokal itu ikut mempengaruhi bagaimana pilihan kita pada sebuah sistem atau apa namanya mekanisme politik yang diambil. Nah, ketika bicara soal RUU Pemilu juga, hal yang sama mungkin jadi refleksi kita. Kalau kita berekspektasi ada sebuah produk hukum yang ideal, mungkin itu tidak akan pernah kita hadapkan, tidak akan pernah kita akan dapatkan. Bagi teman-teman yang belajar ilmu perundang-undangan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan ada dua mekanisme ya, ada dua pendekatan. Yang pertama, bagaimana kita mengkodifikasi, dan yang kedua, bagaimana pendekatan modifikasi. Jadi bagaimana norma-norma aturan yang kita buat itu juga mampu menangkap proyeksi situasi dan kondisi ke depan. Tetapi realita lapangan itu selalu berjalan jauh lebih cepat daripada norma yang coba kita rumuskan. Nah, dengan demikian, maka perangkat perundang-undangan itu dia harus didesain sedemikian rupa merefleksikan sebuah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang ada di dalam masyarakat kita. Bisa saja sebuah produk hukum itu tidak sepenuhnya ideal, tetapi dia mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan sehingga apa namanya keinginan kita untuk mewujudkan sebuah kompetisi yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, itu lebih mudah untuk kita realisasikan gitu. Jadi itu yang mungkin saya ingin awali. Tidak mudah untuk membuat pengaturan pemilu kita. Kalau kata Pak Didi, pemilu yang sangat berat secara administratif, pemilu yang paling kompleks dan rumit di dunia. Tetapi disitulah peran kita untuk mengkritisi, untuk memberi masukan, mendiskusikan, sehingga kesenjangan antara law in the text dan law in the field itu lebih bisa didekatkan gitu. Jadi kesenjangan antara norma-norma yang ada di dalam teks undang-undang dengan realita yang ada di lapangan itu lebih bisa kita perkecil kesenjangannya atau disparitasnya. Nah, bagaimana dengan RUU Pemilu? Meskipun sekarang lagi rame soal pilkada, apakah akan lanjut di 2020 atau tidak,
ternyata Badan Keahlian DPR RI itu sudah menuntaskan penyusunan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum sebagai tindak lanjut dari terutama putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 garis miring PUU Strip 17 Romawi garis miring 2019 yang dibacakan pada bulan Februari lalu mengatur soal keserentakan pemilu gitu. Dan juga refleksi dari evaluasi kita pada pelaksanaan pemilu 2019. Saya ingin memulai, siapa tahu ada di antara kita yang belum menerima dokumen resume rancangan undang-undang tentang pemilu yang disampaikan oleh Badan Keahlian DPR RI ini. Kalau kawan-kawan ingin mendapatkan resume RUU-nya, lalu naskah RUU-nya, serta lampiran dari RUU-nya, itu bisa di-download di website rumahpemilu.org. Klik saja kolom dokumen, itu sudah kami upload, ada 4 naskah yang bisa kawan-kawan temukan. Jadi dari mulai resumenya, naskah RUU-nya, lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, apa saja sih yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI terkait dengan RUU ini? Kami dari Perludem sempat diundang 1 kali untuk berdiskusi tentang masukan terhadap substansi RUU ini. Kami cukup gembira bahwa beberapa yang kami sampaikan itu diadopsi di dalam RUU ini. Jadi kawan-kawan semoga bisa ya melihat PPT yang saya sampaikan ya kawan-kawan ya. Bisa Mbak, aman. Oke, aman. Oke. Jadi di dalam resume dan naskah undang RUU yang dibuat oleh teman-teman Badan Keahlian Dewan, mereka menawarkan beberapa opsi judul RUU. Yang pertama, 1 RUU tentang Kitab Undang-Undang Pemilihan Umum. Yang kedua, RUU tentang Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Tetapi kalau di dalam draft RUU-nya sendiri mereka menggunakan judul rancangan undang-undang tentang pemilihan umum. Jadi sama dengan judul Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bedanya ini bukan RUU yang sifatnya perubahan. Jadi bukan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, tetapi ini adalah RUU yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi sifatnya adalah RUU penggantian, bukan perubahan. Tetapi BKD sendiri menawarkan bahwa judulnya masih bisa diubah dengan RUU tentang Kitab Undang-Undang Pemilihan Umum, atau yang kedua RUU tentang Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Kalau kawan-kawan dengar pernah mengikuti kerja-kerja Profesor Ramlan Surbakti dan kemitraan pada tahun 2016 juga pernah merumuskan RUU tentang Kitab Undang-Undang Pemilihan Umum yang mereka usulkan ketika pembahasan RUU Pemilu untuk Pemilu 2019. Jadi bisa jadi ini mengadopsi usulan yang dibuat oleh Profesor Ramlan Surbakti dan kawan-kawan. Nah, kalau kita baca RUU-nya itu mereka punya sistematika seperti ini. Kalau di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi landasan hukum untuk pemilu 2019, kita kan punya 6 buku. Jadi Undang-Undang 7 itu dibagi menjadi 6 buku dan 573 pasal. Nah, ternyata RUU yang dibuat oleh teman-teman Badan Keahlian DPR itu terdiri dari masih 6 buku dan terdiri dari 723 pasal. Jadi ada penambahan pasal nih. Ini mungkin adalah jumlah pasal yang paling banyak selain daripada RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang kontroversi atau RUU Omnibus Law begitu ya. Nah, sistematikanya masih sama dengan sistematika Undang-Undang 7 walaupun ada modifikasi. Buku pertama itu mengatur ketentuan umum, buku kedua penyelenggara pemilu, buku ketiga
penyelenggaraan pemilu, buku keempat pelanggaran pemilu, buku kelima sanksi, dan buku keenam ketentuan lain-lain. Kalau kita lihat dari sistematika yang dibuat oleh BKD, kalau di Perludem itu kami selalu menggunakan pendekatan ketika membahas pemilu atau hukum pemilu, itu membagi hukum pemilu menjadi 4 aspek. Aspek yang pertama adalah sistem pemilu, aspek yang kedua adalah aktor pemilu, aspek ketiga adalah manajemen pemilu, dan aspek keempat penegakan hukum pemilu. Nah, kalau kita lihat di sini pembuat undang-undang menggabungkan pengaturan soal sistem pemilu ke dalam electoral management, yaitu di buku ketiga. Jadi dia tidak punya bab atau tidak punya buku khusus soal sistem pemilu, tetapi dia gabungkan ke dalam buku ketiga tentang penyelenggaraan pemilu. Nanti akan saya detilkan di dalam presentasi yang terpisah akan saya sampaikan. Tetapi saya mau share dulu tentang konfigurasi RUU yang dibuat oleh BKD. Nah, jadi tadi seperti disampaikan, pembuatan RUU ini khususnya merupakan tindak lanjut dengan adanya putusan MK nomor 55 PUU 17 Romawi 2019 yang pemohonnya adalah Perludem. Jadi permohonan itu ditolak, tetapi pertimbangan hukumnya membuat mempengaruhi pembentukan hukum pemilu Indonesia. Karena di dalam pertimbangan putusan 55 ini, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemilu serentak itu konstitusional kalau dia didesain dengan 6 model. Nah, 6 model itu nanti saya akan uraikan kemudian. Jadi ada 6 model yang menurut Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pemilu serentak yang konstitusional. Dan ini yang kemudian diturunkan oleh Badan Keahlian Dewan dalam RUU ini gitu. Jadi yang diambil oleh BKD, jadi kalau kita baca nih ya, sesuai dengan arahan pimpinan Komisi 2, pertimbangan putusan 55 2019, maka BKD mengambil dari 6 model yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi 6 model oleh MK itu, yang pertama, pemilu serentak itu konstitusional kalau modelnya seperti 2019. Jadi pemilu serentak 5 kotak, DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, lalu pilkada terpisah. Itu konstitusional. Itu model yang pertama. Model yang kedua, pemilu serentaknya itu DPRD-nya dikeluarkan, jadi DPR, DPD, Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota gabung. Lalu DPRD sendirian. Itu model kedua. Model ketiga langsung bareng semua 7 surat suara. Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Jadi ada 7. Itu model yang ketiga. Model yang keempat itu adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD, Presiden, lalu pemilu serentak lokal terpisah itu memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Kepala Daerah Provinsi, Gubernur, dan Kepala Daerah Kabupaten Kota, Bupati, Wali Kota. Jadi nasional dan lokal. Nah, ini yang sebenarnya diminta oleh Perludem ketika mengajukan permohonan. Itu model yang keempat. Model yang kelima, itu 3 kali pemilu serentaknya. Pemilu serentak yang pertama adalah memilih DPR, DPD, Presiden bersamaan. Lalu serentak yang kedua, memilih DPRD Provinsi bersamaan dengan Gubernur. Lalu ada pemilu serentak berikutnya, yaitu memilih DPRD Kabupaten Kota dan Bupati Wali Kota secara bersamaan. Nah, yang terakhir, model yang keenam, kata MK
model apa saja boleh, asal DPR, DPD, Presiden tidak boleh dipisah. Jadi yang wajib itu, yang fardu ainnya adalah DPR, DPD, Presiden itu wajib dilaksanakan berbarengan. Tidak boleh terpisah, terpencar. Jadi sudah tidak ada tuh skenario untuk punya pileg terpisah dari pilpres untuk tingkat nasional. Menurut Mahkamah Konstitusi, kita nih boleh pilih model apapun untuk pemilu yang serentak. Sepanjang catatan kakinya, fardu ainnya, DPR, DPD, Presiden tidak boleh dipisahkan pemilihannya. Nah, ternyata pembuat undang-undang dalam hal ini, dalam RUU yang dibuat oleh BKD, itu memilih model yang keempat, yaitu konsep pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, ini yang dipilih mereka. Dan kawan-kawan kalau baca draft RUU-nya, itu ada di pasal 4 dan pasal 5. Jadi konsep pemilu serentak nasional daerahnya seperti ini. Yang pertama, pemilu nasional dan pemilu lokal itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Jadi ini sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pemilu nasional diselenggarakan 3 tahun setelah diselenggarakannya pemilu daerah. Yang ketiga, pemilu lokal diselenggarakan 2 tahun setelah diselenggarakannya pemilu nasional. Dilalanya, ternyata tawaran pasal 4 dan pasal 5 ini sama persis dengan apa yang diminta oleh Perludem di dalam permohonan kami. Jadi memang yang kami mohonkan kepada MK ketika kami mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang nomor 55, persis jaraknya seperti ini. Jadi antara pemilu nasional dengan pemilu lokal itu jedanya 2 tahun. Dan alhamdulillah di draftnya BKD ternyata itu diakomodir. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Implikasinya akan seperti apa pilihan jeda pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal 2 tahun ini? Dampaknya adalah kalau RUU ini jadi, maka otomatis tidak ada lagi tuh pemisahan antara rezim pemilu dengan rezim Pemda. Jadi itu sudah tidak relevan karena di dalam putusan MK nomor 55 pun MK mengatakan kita ini jangan sering mengubah-ubah sistem pemilihan langsung yang sudah kita pilih. Dan dari 6 model yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, itu Mahkamah Konstitusi tidak memisahkan antara antara rezim pemilu ataupun rezim Pemda untuk pilkada. Jadi sebenarnya mestinya kita tidak ada berdebat lagi apakah pilkada itu rezim pemilu atau bukan, karena bagi Mahkamah Konstitusi pilkada ya pemilu gitu. Nah, dengan pilihan bahwa pemilu serentaknya dengan desain nasional dan lokal dengan jeda 2 tahun tadi, maka otomatis Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang nomor 1 2015, Undang-Undang nomor 8 2015, dan Undang-Undang 10 2016 yang mengatur pemilu dan pilkada itu dicabut. Jadi hanya akan ada satu undang-undang pemilihan umum yang terkodifikasi untuk mengatur 7 jenis pemilihan yang ada di Indonesia, yaitu pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu presiden, pemilu DPRD provinsi, pemilu DPRD kabupaten kota, pemilu gubernur, dan pemilu bupati wali kota, semua diatur dalam satu naskah undang-undang. Kita akan punya satu kodifikasi undang-undang pemilu. Nah, selain melaksanakan putusan MK, ternyata ada adjustment penyesuaian-penyesuaian di dalam RUU Pemilu yang didraft oleh BKD ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi saya tidak akan bedah satu persatu putusan MK-nya karena nanti kawan-kawan bisa lihat ya, ada 13 putusan MK yang merupakan dikabulkan terhadap uji materi terhadap undang-undang pemilu ataupun undang-undang pilkada. Ini bisa dibaca sendiri. Ada 7 putusan MK yang dikabulkan untuk undang-undang pemilu. Di sini misalnya untuk uji materi nomor 55 itu kami yang jadi pemohon. Nomor 20 tahun 2019 juga kami jadi pemohon soal hak pilih waktu itu penggunaan suket.
Jadi ada dua, dan pilkada juga demikian, misalnya untuk mantan napi gitu ya, itu juga yang kami mohonkan. Nah, yang berikutnya, nah ini apa? Nah, yang berikut bagaimana kemudian implikasi dari model serentak nasional dan serentak daerah ini gitu. Ternyata teman-teman di BKD itu merancang penataan jadwalnya, otomatis kan kalau kita ingin punya pemilu serentak nasional, memilih DPR, DPD, presiden bersamaan, lalu 2 tahun kemudian, atau beda antara nasional dan lokal itu 2 tahun, ada pemilu lokal, ternyata mereka merekonstruksi jadwalnya itu agak apa namanya, agak luar biasa nih, agak cepat gitu ya. Mereka merencanakan pemilu lokal untuk memilih DPRD dan kepala daerah secara bersamaan itu langsung dilakukan pada tahun 2022. Nah, padahal kan masa jabatan anggota DPRD hasil pemilu 2019 itu baru berakhir 2024 gitu. Tetapi mereka langsung merancang pemilu lokal pertama di 2022. Lalu pemilu nasional pertama pada tahun 2024. Kalau 2024 relatif tidak ada masalah karena kenapa? Memang presiden berakhirnya di 2024, DPR berakhirnya di 2024, lalu DPD juga berakhirnya di 2024. Nah, oleh karena itu maka perlu rekonstruksi penataan jadwal gitu. Nah, ternyata kalau dari sisi penataan jadwalnya RUU BKD ini, mereka menggunakan penataan seperti ini. Di 2020 itu tidak ada pilkadanya ditarik, digeser ke 2022. Lalu daerah yang masa jabatan hasil pilkadanya berakhir 2017 itu tidak ada pilkada dan akan pilkada pada 2022. Termasuk DKI Jakarta tentu ya, dan kampung saya Banten. Nah, bagi daerah yang pilkadanya 2018 kan berakhirnya 2023 ya. Itu juga pilkadanya akan dilangsungkan pada tahun kalau di sini 2022 juga gitu. Jadi ada penataan jadwal yang sangat cukup drastis ya di dalam RUU yang dibuat oleh BKD ini. Nah, BKD menyusun beberapa opsi terkait dengan konsep pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat pemilu opsi A, ini kayak KPU juga nih punya opsi A. Opsi A-nya pemilu nasional Juni tahun 2024. Lagi-lagi nih kami cukup apresiasi karena kami juga mengusulkan di dalam jadi teman-teman masyarakat sipil itu ada JPPR, ada Perludem, ada kawan-kawan IPC, KPI dan banyak lagi pernah mengusulkan naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu di tahun 2016 waktu itu, dan naskahnya bisa di-download di webnya Perludem dan webnya Rumah Pemilu. Kami juga memilih waktu pelaksanaan pemungutan suara itu pada bulan Juni. Kenapa bulan Juni merupakan waktu pemungutan suara yang ideal menurut pandangan kami? Karena kalau pemungutan suaranya bulan Juni, maka kepala eksekutif yang terpilih itu masih memungkinkan untuk mengimplementasikan visi misi program janji-janjinya di tahun berjalan melalui penyusunan APBNP atau APBN perubahan dan APBD perubahan. Karena kenapa? Karena pembahasan APBNP dan APBDP itu kan baru dimulai bulan Juli gitu. Sehingga kalau dia kampanye dan dia menang pemilu yang di bulan Juni, oke ada sengketa ya ke MK, tapi bulan Juli dia tuh bisa fight di dalam pembahasan anggaran sehingga di tahun itu pun langsung program dan janji-janjinya bisa terimplementasikan. Nah, yang berikut pemilu lokalnya dimulai bulan Juni tahun 2022. Nah, ketika pemilu lokalnya di bulan Juni 2022, maka pemilu memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu langsung dibarengkan.
lalu dia menarik pelaksanaan Pilkada 2020 menjadi Pilkada 2022. Nah, ini berarti berbenturan nih dengan debat kita sekarang kan, apakah tetap Pilkada di 2020 atau 2021. Sementara BKD sendiri mengusulkan 2022 gitu. Menambah perpanjangan, konsekuensinya BKD mengusulkan menambah perpanjangan masa jabatan kepala daerah 1 tahun serta menugaskan penjabat sementara 1 tahun. Jadi ini tawaran moderat mereka, semua kepala daerah yang akhir masa jabatannya itu pada 2021 itu akan ditambah 1 tahun gitu. Nah, lalu menarik pelaksanaan Pilkada tahun 2023 menjadi 2022 dengan konsekuensi mengurangi masa jabatan kepala daerah 1 tahun, serta masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota hasil pemilu dikurangi 2 tahun. Nah, ini pasti debatnya akan panjang nih. Ini pasti akan kontroversial gitu ya, dan akan cukup rumit. Apalagi kemarin di rapat DPR tanggal 14 April ketika memutuskan penundaan Pilkada ke Desember 2020, di poin keduanya kan DPR berpendapat bahwa masa jabatan kepala daerah itu dinormalisasi, sehingga DPR menghendaki pada tahun 2020 tetap ada Pilkada, 2022 tetap ada Pilkada, 2023 tetap ada Pilkada, seperti kampungnya Mas Pur, Jatim, itu berarti kalau ikut kesimpulan rapatnya DPR 14 April itu akan tetap ada Pilkada gitu. Nah, opsi B itu pemilu nasionalnya dimulai Juni 2024, tapi pemilu lokalnya dimulai Juni tahun 2026. Nah, kami sebenarnya berada pada posisi setuju dengan pemilu lokalnya di Juni tahun 2026. Meskipun konsekuensi penyesuaiannya tidak sepenuhnya sejalan dengan penyesuaian yang ditawarkan oleh BKD. Tetapi simulasi itu bisa kita lakukan. Kenapa kami setuju pemilu lokalnya Juni tahun 2026? Nanti akan saya uraikan lebih detail. Salah satunya tadi untuk menjalankan agar kita tidak terlalu kita tidak terlalu drastis perubahannya itu, lalu tidak ada pemotongan masa jabatan DPRD, karena kan DPRD-nya baru tahu sekarang nih terjadi pemotongan gitu. Lebih baik diperpanjang masa jabatan DPRD-nya yang hasil pemilu 2019 harusnya berakhir di 2024, tetapi kalau kita memilih pemilu lokal di Juni tahun 2026, maka masa jabatan mereka kita perpanjang sampai 2026, sampai kemudian pemilu lokal bisa kita selenggarakan. Nah, opsi C itu oleh BKD, pemilu nasionalnya di 2024, lalu pemilu daerahnya dimulai juga Juni 2024. Jadi kawan-kawan bisa kebayang nih, kalau opsi C ini diambil, sangat luar biasa ya beban kita karena dia menggabungkan 7 jenis pemilihan sekaligus. Meskipun di dalam opsi C ini ini dimungkinkan kalau di putusan MK ini adalah opsi yang ketiga ya, yang langsung membarengkan semua jenis pemilihan secara bersamaan. Nah, tetapi di sini BKD menawarkan kalau kita mau langsung memilih 7 posisi ini berbarengan, maka pemilu untuk DPR dan DPRD-nya itu hanya memilih partai politik saja. Jadi surat suaranya itu tetap hanya 5. Jadi surat suara untuk DPR, surat suara DPD, surat suara DPR, surat suara DPRD provinsi, surat suara DPRD kabupaten kota itu 1 karena kita langsung hanya milih partai politik. Jadi apapun posisi DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, pokoknya milihnya 1 saja partainya, hanya milih partai politik, hanya 1 surat suara. Jadi ada konsistensi milih 3 posisi ini
Ya kalau milih partai A semua untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, jadi kawan-kawan, ini yang saya mendorong teman-teman KPU, terutama ketika tahapan pilkadanya belum berlangsung, coba deh ini ditelaah implikasi teknisnya terhadap bagaimana teman-teman menyelenggarakan pemilu ya. Karena luar biasa, setiap pilihan itu punya konsekuensi terkait dengan kompleksitas teknis di lapangan. Saya yakin bahwa tawaran dari BKD ini akan panjang diskusinya, karena belum apa-apa misalnya RUU yang dibuat oleh teman-teman BKD sendiri itu kurang sinkron dengan kesimpulan rapat DPR, KPU, Bawaslu ketika membahas penundaan pilkada. Nah, ini bagaimana respon kami? Saya tidak akan menjawab ini ideal atau tidak, tapi saya akan mencoba untuk melihat beberapa hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Bisa dilihat ya teman-teman ya? Bisa, Mbak. Oh ya, oke, baik. Nah, oke. Kawan-kawan, ini yang saya presentasikan di depan BKD waktu kami diundang presentasi soal RUU Pemilu pasca revisi pasca putusan MK. Jadi kami memulai dengan gini. Refleksi kita ketika kita merekomendasikan pengaturan di dalam RUU Pemilu, yang pertama, apakah penjadwalan pemilu dan pilkada saat ini sudah efektif dan sejalan dengan amanat konstitusi. Yang kedua, apakah desain kelembagaan penyelenggara pemilunya sudah efektif. Yang keempat, apakah skema penegakan hukum pemilu atau electoral justice-nya sudah berkeadilan. Yang keempat, apakah proses dan jadwal rekrutmen penyelenggara pemilunya sudah mampu menopang penyelenggaraan pemilu yang jurdil dan demokratis. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan berpikir kami, kenapa kami mendorong beberapa rekomendasi di dalam beberapa PowerPoint berikutnya. Nah, jadi, nah ini tadi 6 model yang saya sudah sampaikan, kawan-kawan. Model yang pertama itu adalah model yang berlangsung saat ini. Kalau Perludem itu sebenarnya minta model yang keempat, gitu ya. Jadi pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Dan itu yang kemudian ternyata ditindaklanjuti oleh RUU yang dibuat oleh BKD. Nah, kalau kami sendiri sebenarnya mengusulkan di dalam naskah kodifikasi yang sudah kami buat, ada rancangan undang-undang dalam 8 buku RUU Pemilu. Kalau tadi kan BKD itu membagi buku itu, buku ke-1 ketentuan umum, kedua penyelenggara, ketiga penyelenggaraan, keempat penegakan hukum, yang keempat pelanggaran, yang kelima sanksi, dan keenam ketentuan lain-lain. Kalau kami rundown-nya seperti ini. Buku ke-1 itu pengertian asas tujuan dan prinsip penyelenggaraan. Buku kedua penyelenggara, pemilih, peserta, dan calon. Buku ketiga sistem pemilu nasional dan sistem pemilu daerah. Buku keempat bicara soal penetapan dapil, pendaftaran partai, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, pelantikan, pemilu susulan, dan pemilu ulang. Lalu buku kelima bicara penanganan pelanggaran, penyelesaian perselisihan. Buku keenam bicara jenis-jenis partisipasi masyarakat. Buku ketujuh bicara tentang ketentuan sanksi administrasi dan pidana. Serta buku ke-8 peralihan dan penutup. Karena kami mencoba membreakdown bagaimana tata kelola pemilu yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk diimplementasikan oleh para pihak pemangku kepentingan pemilu. Nah, ini bisa kita lewati karena sebagian sudah saya uraikan. Jadi, kalau bicara asas, maka asas kita itu bukan cuma 6, luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi tambah satu lagi, yaitu reguler atau rutin. Tujuannya, prosesnya bisa dilihat di sini hasilnya dan prinsipnya penyelenggaraannya dilakukan nasional dan daerah atau lokal. Nah,
kawan-kawan, ini yang coba kami rumuskan. Nanti saya akan share gitu ya. Bagaimana konsekuensi kalau kita memilih pemilu serentak nasional dan lokal. Kami sudah membuat beberapa konstruksi usulan varian dari sistem pemilu yang lebih teknis lagi. Tetapi saya akan share dulu keuntungan kalau kita punya pemilu nasional dan pemilu daerah atau pemilu lokal. Jadi yang pertama, kalau kita punya pemilu nasional dan pemilu lokal yang dengan jeda 2 tahun tadi, itu blocking politik terbentuk dalam artian implikasinya itu ideologi politik itu lebih jelas gitu ya. Lalu koalisinya lebih solid. Lalu pemerintahan terbelah terhindarkan dan politik transaksional lebih bisa terkendali karena ada soliditas antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif yang saling terhubung gitu. Nah, itu yang beberapa alasan selain tadi lebih memperkuat sistem presidensil, efektivitas, efisiensi, dan lain sebagainya. Berikut, saya nggak akan terlalu detail di sistem ya. Kawan-kawan nanti bisa lihat. Nah, kami juga punya rekomendasi teknis dan kelembagaan selain konsep pemilu serentak nasional dan lokal itu. Yang pertama adalah menurut kami RUU Pemilu itu harusnya menghindari pengaturan yang terlalu teknis dan detail agar tidak terkendala dinamika lapangan penyelenggaraan pemilu. Jadi detail teknis itu diatur saja dalam peraturan KPU. Misalnya ngapain sih undang-undang tuh sampai detail banget ngatur soal jadwal distribusi logistik. Padahal tantangan lapangan kita kan sangat kompleks begitu. Jadi tidak usah terlalu detail teknis. Biarkan KPU yang mengatur sehingga kalau ada penyesuaian dengan kondisi lapangan dan dinamika lapangan itu lebih mudah untuk dilakukan oleh KPU, tidak perlu rumit-rumit misalnya kayak kemarin tuh penggunaan suket pindah memilih ketika kita menghadapi kompleksitas di lapangan itu kita harus pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi untuk mengubah ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Nah, ini rekomendasi kami agar RUU Pemilu itu tidak terlalu teknis dan detail, tetapi mengatur prinsip, nilai, dan standar penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil sebagai pegangan bagi KPU di dalam membuat peraturan teknis. Tidak hanya bagi KPU, tapi juga bagi Bawaslu dan DKPP tentunya. Yang kedua adalah menata proporsionalitas alokasi kursi ke provinsi untuk menghindari over dan under representation. Karena yang ada sekarang, masih ada daerah yang mengalami kelebihan keterwakilan atau over representation dan ada yang mengalami under representation. Misalnya daerah yang saya tempati nih, Banten atau daerah asal saya Sumatera Selatan, itu dari sisi proporsionalitas alokasi kursi itu mengalami under representation. Jadi jumlah kursi yang dia punya itu lebih sedikit daripada proporsionalitas dengan jumlah penduduknya. Sementara ada daerah-daerah lain yang mengalami over representation, misalnya Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Barat. Yang ketiga adalah kami mendorong RUU Pemilu untuk mengatur penggunaan teknologi rekapitulasi suara elektronik dengan mengatur prinsip, standar, dan prasyarat yang harus dipenuhi. Sementara detailnya diatur di dalam peraturan KPU. Nah, yang berikut rekrutmen penyelenggara dilakukan serentak dan terdesentralisasi, tidak lagi seperti sekarang penentuan anggota KPU Kabupaten Kota itu KPU RI yang memilih. Maka jadilah terjadi penyimpangan-penyimpangan, lalu kemudian problem gitu ya, akhirnya diadukan ke DKPP, kasus seleksinya banyak sekali gitu. Nah, ke depan dilakukan rekrutmen penyelenggara itu serentak, jangan ada lagi anggota KPU Kabupaten Kota yang baru dilantik sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu dan dilakukannya berjenjang. KPU Kabupaten Kota oleh provinsi, provinsi oleh KPU RI. Bisa saja komposisi tim selnya menyertakan figur nasional lintas daerah sebagai check and balances. Yang berikut syarat pemilih hanya satu saja, satu standar,
yaitu berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau suket, tidak usah ada lagi syarat kawin, karena syarat kawin itu bisa berkontribusi mendorong perkawinan usia anak, seolah-olah legitimasi untuk membenarkan kawin anak kurang dari 19 tahun. Padahal Undang-Undang Perkawinan sudah mengatakan sekarang usia kawin itu adalah 19 tahun. Kemudian sumber data tunggal untuk pemutakhiran data pemilih, yaitu DPT pemilu terakhir. Berikutnya pencalonan perempuan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil, lalu persyaratan sebagai kader atau anggota sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum pendaftaran caleg, dan yang terakhir pembentukan dapil khusus luar negeri. Nah, sebagian ini belum diakomodir nih di dalam RUU pemilu kita. Kami mengusulkan di dalam RUU Pemilu diatur soal audit investigatif dana kampanye pemilu. Alhamdulillah di RUU Pemilu yang dibuat BKD itu Bawaslu diberi kewenangan untuk melakukan audit investigatif atas dana kampanye pemilu. Jadi nanti Mas Pur ini lebih konkret kerjaannya gitu loh. Jadi nggak lagi ngumpulin data-data tetapi tidak bisa dieksekusi. Nah, ini menurut saya sebuah kemajuan dari RUU yang dibuat oleh BKD ini. Mudah-mudahan otoritas audit investigatif yang dimiliki Bawaslu di dalam RUU ini tidak menguap ketika pembahasannya dilakukan itu. Jadi ini beberapa hal lain bisa dibaca, mungkin udah bosen ya karena kelamaan saya ngomong. Nah, soal roadmap penjadwalan pemilu. Kami sendiri di Perludem ini mengusulkan seperti ini. 2024 itu pemilu nasional DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden. Lalu pada akhir 2006, Juni 2026, atau paling lambat awal 2027, itu pemilu lokal, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, dan bupati wali kota. 2027 itu rekrutmen serentak penyelenggara pemilu secara berjenjang dan terdesentralisasi. 2028 kita fokus tahapan pemilu 2029. Nah, anggota DPRD hasil pemilu 2019 itu menjabat sampai 2026. Jadi dia diperpanjang 2 tahun, dari seharusnya berakhir 2024 itu baru berakhir di 2026. Nah, itu yang usulan dari kami. Jadi kalau bicara soal ideal atau tidak, kawan-kawan penyelenggara, teman-teman pegiat pemilu, banyak hal yang harus kita cermati nih dari RUU Pemilu ini. 700 lebih pasal, menurut saya ada hal-hal yang secara teknis mestinya tidak usah diatur di dalam undang-undang, tetapi diturunkan dalam pengaturan yang lebih teknis, yaitu di peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan juga peraturan DKPP. Sehingga apa? Undang-undang pemilu kita ini bisa tahan lama gitu, daya lakunya itu bisa bertahan untuk beberapa pemilu. Tetapi kalau dia terlalu mengatur teknis, percaya deh, nanti 2029 pasti kita akan ubah lagi. Karena kenapa? Ada hal-hal teknis di lapangan yang sangat mungkin itu tidak bisa dijangkau oleh undang-undang pemilu kita. Nah, demikian Pak Teddy, saya yakin udah sebagian peserta pada tidur ini. Nah, konklusinya adalah masih memerlukan banyak simulasi, banyak diskusi, banyak kajian dari kita semua, sehingga substansi di dalam RUU Pemilu yang sudah dibuat oleh BKD ini sebagian sudah sangat visioner, tetapi ada sebagian lain yang masih perlu penataan. Misalnya apa? Misal soal rekrutmen penyelenggara itu belum disentuh. Lalu yang kedua, dapil DPRD provinsi itu masih jadi lampiran undang-undang pemilu. Perludem sendiri mendorong agar dapil itu untuk DPRD provinsi dan DPR RI diatur, ditata oleh KPU gitu, supaya tidak ada lagi dapil yang contoh di Jawa Tengah itu dapil Boyolali dengan Magelang itu kan gabung. Padahal kalau dari sisi wilayah kan, kalau integralitas wilayah dan juga kohesivitas, dia itu kan tidak terlalu terhubung sebenarnya gitu. Nah, belum lagi misalnya
Dapil Jabar 3, Kabupaten Bogor dan Cianjur. Itu kan kalau mau ke Cianjur harus lompat dulu lewat Kota Bogor. Dan penataan itu hanya lebih mungkin kalau dia dilakukan oleh KPU. Nah, hal-hal seperti ini yang masih harus kita dorong di dalam pembahasan RUU Pemilu yang akan sangat luar biasa, 700 pasal, 6 buku ini. Begitu Pak Teddy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, ini cukup mencerahkan bagi kami. Bapak Ibu sekalian, kita kasih jempol kepada Bu Titi, 2 jempol, karena luar biasa presentasinya, menarik untuk kita diskusikan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, memang tadi keputusan MK ada 6 pola keserentakan, tapi lagi-lagi sebenarnya dari DKI Jakarta sangat berharap poin keempat itu yang dilaksanakan. Ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Tentunya di 2022 itu dilaksanakannya pilkada DKI. Bapak Ibu sekalian, rupanya sudah banyak yang ingin bertanya, karena seperti tadi dari Pak Kubais ya, KPU Sultra, lalu mantan PPK Durian Sawit tadi. Oh, KP Muna ya, KP Muna siap. Iya, tadi juga ada mantan PPK Durian Sawit. Itu didoain untuk jadi KPU Sultra, Pak. Berarti amin. Amin. Betul itu, amin. Pak Kubais. Iya, ada mantan PPK juga nih Durian Sawit. Yang tadi di chat itu poin C nggak bingit katanya, karena memang pelaku 2019 sangat menyusahkan gitu loh. Mungkin langsung saja kepada penanya pertama, Pak Kubais dari KPU Muna Sultra yang tadi didoakan sama Mbak Titi periode depan di provinsi. Amin. Oke, nanti yang kedua Pak Sistanto ya. Silakan. Waktu dan tempatnya kami. Silakan kepada Pak Kubais. Pak Kubais, silakan. Mohon yang lain di Pak Kubais. Oke, Pak Kubais mungkin tersendat di jaringannya. Mungkin langsung ke Pak Sistanto, silakan. Apa yang ditanyakan? Halo. Yes, assalamualaikum warahmatullahi. Halo Bang. Oke Bang Teddy, suaranya bisa terima ya? Oke. Ya, baik Mbak Titi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga buat para KPU dan Bawaslu se-Indonesia. Menarik ya Mbak Titi, penyegaran tentang bagaimana kontekstual kita berdemokrasi di 2019 sudah menjadi pengalaman pertama bersama kita bagaimana mensukseskan pemilu serentak 2019. Yang pasti seluruh pihak sudah berusaha maksimal menurut saya secara hemat. Namun mungkin untuk di Indonesia kita masih, menurut hemat saya kita masih seringkali berfokus pada demokrasi yang sifatnya prosedural, bukan substansial, belum sampai ke substansial. Sehingga sebenarnya bagaimana kita bisa belajar sebenarnya dari satu negara Korea Selatan yang update terakhir kita beberapa pekan kemarin, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 masih bisa menyelenggarakan pemilu gitu. Ini perlu menjadi benchmark buat negara kita. Itu yang satu. Yang kedua, terkait bagaimana apapun opsinya, yang pasti para legislatif yang merumuskan undang-undang pemilu bisa menyederhanakan tadi yang Mbak Titi sampaikan, teknis demokrasi kita secara praksis ya. Praksis dan teknisnya, sehingga tidak jelimet, tidak rumit, atau bahkan di last minute berubah beberapa hal yang sudah
mungkin di lapangan sudah disampaikan sampai hal terkecil misalkan di TPS atau PTPS. Dan yang terakhir juga pentingnya lagi tentang pendidikan demokrasi dan politik kita di negara ini, yang akhirnya nanti kita tidak lagi mengedepankan politik ideologi, tetapi bagaimana masyarakat bisa terbangun dengan ideologi politiknya yang tadi Mbak sampaikan, ada asas luber dan jurdil yang ditambahkan dengan asas reguler. Mungkin itu saja 3 pertanyaan terkait demokrasi substansial, lalu kemudian menyederhanakan teknisnya, dan pendidikan demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aku ya. Sifatnya RP kan cuma ngebagi doang. Aku. Nggak tahu kapan kita dapat merit. Biasanya kalau Ya, terima kasih Halo. Pak Tanto. Ya, silakan Pak Kubais selanjutnya. Oke, makasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur Eksekutif Perludem. Jadi kebetulan beliau saya ikuti setiap diskusi web pusi atau langkah-langkah beliau dalam kemudian memberikan masukan perkembangan demokrasi kita ini di Indonesia. Pak Teddy, sebenarnya ini panjang saya mau tanyakan, tapi di ujung apa yang dia sampaikan Ibu Titi tadi itu menjawab apa yang seharusnya saya mau tanyakan. Tetapi paling tidak bahwa dalam 6 model yang disampaikan dari Mahkamah Konstitusi itu, kemudian BKD telah merumuskan 3 opsi, dan bagi Perludem 1 opsi, yakni opsi yang lokal dan nationality 2024 dan 2026. Inilah kemudian yang juga menjadi catatan kami, ya, sebab dalam diskusi-diskusi internal di Sulawesi Tenggara, bahwa ketika misalkan dilaksanakan tahun 2021, maka tidak akan diserentakkan lagi pilkada lokal. Pertanyaan saya, Mbak Titi, begini. Apakah ya rumusan yang disampaikan dari BKD itu mempengaruhi isi muatan Perpu? Kalau misalkan mempengaruhi, maka tentu tinggal disesuaikan sesuai dengan rancangan yang ada di BKD. Tapi kalau tidak, maka ini akan sulit ketika dilakukan pilkada lokal, karena tahun 2021 kita berharap di tengah pandemi ini, mudah-mudahan 2021 bisa dilaksanakan pilkada nanti. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Teddy ya. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kubais atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Ya udah, sambil kita nunggu pertanyaan penanya yang lain, kita serahkan kepada Bu Titi. Halo, Ya. ada? Iya, iya. Oh, siap. Pak Nardi? Pak Haji? Ya. Ya, Pak Haji mau nanya? boleh atau dijawab dulu? Oke, baik. Alangkah baiknya dijawab dulu sama Bu Titi terkait 2 penanya dari Pak Sistanto sama Pak Kubais terkait Pak Sistanto itu Korea Selatan saja bisa melaksanakan, kenapa Indonesia tidak, kan gitu. Terus yang kedua, sangat diharapkan teknis pelaksanaannya itu jangan terlalu ribet, bisa disederhanakan lagi. Dan yang ketiga, terkait dengan pendidikan demokrasi di Indonesia. Nah, lalu Pak Kubais yang ditanyakan itu adalah apakah rumusan berpengaruh terhadap Perpu? Mungkin itu Pak Kubais dan Pak Sistanto. Silakan Mbak Titi, waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya kira teman-teman di ruang diskusi ini juga bisa berkontribusi di dalam menjawab beberapa hal tadi yang ditanyakan ya
Pak Sistanto terutama. Nah, saya ingin menambahkan sedikit ya, kenapa kami menguji pasal 167 Undang-Undang 7 2017 pasal 3 tentang keserentakan pemilu seperti pada 2019 lalu dengan pasal 201 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Jadi awalnya itu ada diskusi di internal pasca 2019, ini pemilu kita kok gini amat gitu ya, dengan misalnya kelelahan yang dialami luar biasa oleh para petugas, kemudian politik identitas dan politisasi SARA yang demikian mengemuka di masyarakat kita, keterbelahan di masyarakat akibat kompetisi yang terpolarisasi sedemikian rupa, kemudian politik gagasan yang tidak menjadi pendekatan oleh kontestan di pemilu. Kami diskusi Pak Didik, kawan-kawan di internal, ini juga ada USEP ikut diskusi. Coba kita pergi ke Mahkamah Konstitusi deh. Kita nothing tulus saja, kita coba uji, dan setidaknya ini menjadi diskursus publik soal bagaimana desain pemilu kita ke depan. Kami buat di internal permohonan, kami diskusi, lalu kami minta pemohon waktu itu mengajukan 2 orang ahli, yaitu Bapak Didik Supriyanto dan Khairul Fahmi, dan ternyata ketika proses persidangan itu berbarengan dengan permohonan yang diajukan oleh Arjuna Pemantau. Dan ketika persidangan Mahkamah Konstitusi itu menaruh perhatian sangat serius pada perkara ini. Mahkamah menghadirkan pakar-pakar untuk didengar keahliannya. Ada Jayadi Hanan, Profesor Syamsuddin Haris, Profesor Ramlan Surbakti, lalu Profesor Topo Santoso, begitu. Jadi terjadi diskursus kepemiluan yang sangat luar biasa ketika proses persidangan berlangsung. Dan sampai akhirnya ada putusan, dan meskipun tidak dikabulkan, tetapi beberapa esensi yang kami minta itu dikabulkan. Kenapa kami meminta pemilu serentak nasional dan daerah? Yang pertama adalah, selain bahwa bagian dari desain electoral engineering, perekayasaan elektoral, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang kita anut, karena di dalam banyak negara presidensil, ternyata kalau kita menyerentakkan pemilihan antara legislatif dengan eksekutif yang disebut dengan pemilu kongruen, itu akan membuat menguatnya dukungan kepada presiden terpilih dalam konstelasi kekuatan politik parlemen, sehingga presiden bisa lebih mudah untuk mengimplementasikan program-program dan melakukan kepemimpinan eksekutifnya begitu. Nah, selain pemilu dengan konsep nasional dan daerah itu lebih efektif dan efisien. Efektif dalam artian apa? Isunya juga terkelompok dengan fokus. Isu nasional fokus isu nasional, isu lokal fokus dengan isu lokal. Kita sering mendengar misalnya di DPR itu, caleg-caleg DPR keluhannya gini, Mbak, setiap saya turun itu pasti yang ditanyai jalanan rusak dan lain sebagainya. Jadi yang ditanya itu isu-isu yang sangat lokal sekali gitu ya. Dan ini bagian dari bagaimana kita menata penjadwalan kita sehingga pendidikan politik itu bisa lebih optimal dilakukan oleh para caleg yang berkampanye. Dan juga yang menjadi pertimbangan adalah jangan sampai kemudian sistem desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita itu tidak koheren dengan sistem penjadwalan pemilu. Misalnya gini, sekarang ini kan yang ada di undang-undang mau pemilu kita nanti 2024 kalau tidak diubah ya, semuanya akan berbarengan di 1 tahun. Di bulan April kita akan pileg pilpres, lalu di November itu akan pilkada. Nah, berarti kan dalam 5 tahun hanya ada 1 kali pemilu. Sementara kelembagaan penyelenggara pemilu kita itu permanen 5 tahun sampai ke kabupaten kota. Jadi ada sesuatu yang tidak koheren. Nah, dengan demikian maka kami berpikiran untuk pergi ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya untuk mewujudkan koherensi antara desain penyelenggaraan pemilu dan pilkada dengan desain kelembagaan
penyelenggara pemilu yang kita pilih, termasuk juga dengan desain keadilan pemilunya, electoral justice-nya. Sebab aturan yang ada sekarang, misalnya ya nih Mas Pur paling tahu nih, ada anggota Bawaslu kita, pengaturan di pemilu legislatif, pemilu presiden itu jauh lebih maju dibandingkan dengan beberapa pengaturan di pilkada. Dan sebaliknya ada pengaturan pilkada yang relatif baik, soal politik uang misalnya, tetapi itu tidak diakomodir di dalam pemilu legislatif, pemilu presiden. Maka kemudian dengan punya desain pemilu serentak nasional dan lokal, tadi koherensi atau keselarasan antara penataan jadwal dengan sifat kelembagaan penyelenggara pemilu yang permanen, itu lebih bisa kita pertahankan. Jadi Pak Teddy, supaya nggak ada lagi debat nih, KPU kabupaten kota itu layak permanen apa enggak gitu ya. Sementara kan sekarang KPU kabupaten kota di DKI, kalau saya diskusi dengan teman-teman yang menggeluti kepemiluan suka ngomong, ngapain tuh KPU DKI permanen, orang nggak ada kerjaannya di kabupaten kota, bubarin aja gitu untuk efisiensi anggaran. Nah ini yang juga menjadi penting. Makanya Pak, termasuk tadi ya soal bagaimana yang harus kita kawal dari sisi pengaturan teknis agar tadi yang prosedur itu mampu menjamin yang substansi, supaya kita tidak membenturkan antara substansi dengan prosedur. Sebab gini Pak Sistanto, tidak mungkin kita dapat substansi yang bagus kalau prosedurnya tidak baik. Kita tidak mungkin dapat prosedur substansi yang bagus kalau prosedurnya tidak berkepastian hukum. Prosedurnya tidak bisa menjamin penyelenggaraan yang profesional dan berintegritas. Jadi semuanya sama-sama penting. Prosedurnya harus bagus, sambil kemudian juga memastikan substansinya juga bagus gitu. Makanya kita tata nih jadwalnya, pemilu nasional, pemilu daerah, agar nanti kompetisinya tidak terpolarisasi dalam dua kelompok. Ambang batas pencalonan presidennya dihilangkan. Itu salah satu yang kami dorong juga di dalam RUU Pemilu ini. Nah, begitu ya Pak ya. Jadi kita tidak saling meninggalkan satu sama lain. Tapi yang memang menjadi concern kami atau perhatian kami, RUU Pemilu janganlah sampai 700 pasal begini. Karena kenapa? Kalau 700 pasal, ya selain tadi ya, ada kekhawatiran, ada situasi teknis yang tidak bisa dibaca ketika kita mengimplementasikan tahapan, akhirnya apa? Kita harus bongkar pasang, dan bongkar pasangnya sulit, harus pergi ke Mahkamah Konstitusi. Lebih baik Undang-Undang Pemilu itu mengatur prinsip, mengatur nilai, prinsip, dan standar yang sifatnya menjadi pedoman dan pegangan bagi KPU, Bawaslu, DKPP di dalam membuat pengaturan-pengaturan yang sifatnya teknis lapangan gitu ya. Jadi misal soal kapan TPS dibuka, bagaimana alur pembukaan TPS, lalu bagaimana sumpah janji petugas dilakukan, itu biar KPU saja yang atur gitu. Bagaimana prosedur pindah memilih, itu yang diatur oleh KPU, tetapi undang-undang tuh mengatur, misalnya yang pindah memilih adalah kondisi seperti ini, tetapi teknisnya nanti KPU yang ngatur. Berapa harinya itu KPU yang ngatur. Sehingga nanti ada kesesuaian dengan pengadaan logistik, realitas yang ada di lapangan, itu yang bisa disesuaikan. Nah, tetapi yang juga jadi catatan penting supaya prosedur ini tidak meninggalkan substansi atau substansi tidak meninggalkan prosedur, KPU, Bawaslu itu harus dilibatkan di dalam pembahasan undang-undang ini. Sehingga perspektif teknis itu bisa dibaca dengan baik, dengan netral oleh para pembuat undang-undang. Jangan sampai misalnya gini, para pembuat undang-undangnya punya pengalaman buruk di lapangan dan itu sifatnya personal, tetapi yang personal itu menjadi referensi utama di dalam membuat pengaturan. Akhirnya segala sesuatunya itu menjadi pendekatannya sangat personalistik gitu. Nah, untuk mengimbangi itu, kehadiran KPU Bawaslu menjadi sangat penting untuk dilibatkan di dalam pembahasan RUU Pemilu ini. Nah, itu Pak. Yang kedua, saya kayaknya agak pesimis bahwa pemilu serentak lokal kita
akan dilakukan pertama kali pada 2022. Karena kalau kita lihat aspirasi para anggota DPR kita, Komisi 2 pada rapat tanggal 14 April, mereka kan ingin ada normalisasi masa jabatan ya, dengan menginginkan 2022 dan 2023 tetap ada pilkada gitu, tetap ada pemungutan suara. Kami sendiri menilai penataan jadwal itu memang tidak boleh tergesa-gesa, karena kalau tergesa-gesa adaptasi kita pada aturan, adaptasi kita pada teknis itu juga akan menjadi terbatas begitu. Lebih baik kita proyeksikan dengan simulasi yang matang, makanya kami mendorong pemilu serentak lokalnya pertama kali pada 2026, yaitu tadi supaya ada adaptasi pada aturan atau kerangka hukum dengan lebih baik, adaptasi pada implikasi teknis, dan juga adaptasi pada penataan kelembagaan penyelenggara pemilu, terutama berkaitan dengan konsep keserentakan rekrutmen penyelenggara pemilu. Begitu Pak Teddy, terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Titi. Alhamdulillah sampai saat ini ada 73 partisipan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Luar biasa. Kita aplaus buat rekan-rekan. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya ke Bu Titi Anggra ini? Izin Mas Teddy dari Jawa Timur. Siap, silakan. Ya, Mbak Titi dan teman-teman yang lain, saya yakin Mas Pur di sini. tuh nggak boleh nanya, karena Mas Pur tuh sebenarnya narasumber. Jadi mungkin pernyataan saja kali ya. Saya kan di sini ada Mas Partono, ada teman-teman yang lain. Nah, Mbak Titi dan teman-teman peserta diskusi, sebenarnya kalau dari kacamata hukum bagaimana melihat draft RUU ini? Karena saya khawatir, sebagaimana yang dikatakan Mbak Titi tadi, penyusun RUU ini tidak mampu memposisikan undang-undang sebagai undang-undang. Maksud saya begini, dalam tata urutan peraturan undang-undangan, undang-undang itu berada di satu tingkat di bawah undang-undang dasar, sehingga bisa jadi dia seharusnya memposisikan diri sebagai penterjemah. Saya melihat setidaknya posisi undang-undang ada beberapa fungsi. Yang pertama, dia sebagai penterjemah atas undang-undang dasar, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatur tentang ancaman pidana, karena ancaman pidana tidak boleh diatur di luar dari undang-undang. Yang ketiga, dia mengatur tentang relasi antar kelembagaan, karena posisinya ada di bawah undang-undang, hanya undang-undang di bawah undang-undang dasar, maka hanya undang-undang yang bisa mengatur relasi antara, contoh misalkan KPU dengan teman-teman dari Kemendagri dalam hal ini Dukcapil, Bawaslu dengan kepolisian, Bawaslu dengan kejaksaan, dan kawan-kawannya. Yang keempat adalah jaminan atas hak asasi manusia, hak dipilih ataupun memilih, bahkan hak atas proses pemilu yang luber jurdil. Nah, bagaimana Mbak Titi melihat, dan atau mungkin bayangan saya juga teman-teman yang lain, melihat pengaturan yang menurut saya terlalu sangat teknis, sehingga bisa jadi malah mempersulit undang-undang ini sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Titi dan teman-teman yang lain, di sini juga ada Mas Partono, bagaimana sesungguhnya Mbak Titi, Mas Partono, dan teman-teman yang lain juga melihat bagaimana undang-undang ini mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena kalau dilihat dari pengaturan kelembagaannya, yang pertama, ini sangat saya kok melihatnya cenderung copy paste dari Undang-Undang 7 tahun 2017, sehingga tidak ada relasinya tidak cukup kental antara kewenangan, yang pertama tidak bisa atau sulit dibedakan mana kewenangan, mana kewajiban, dan mana tugas. Atau misalkan bagaimana merelasikan antara tugas, kewenangan, dan kewajiban dengan teknis penyelenggaraan. Karena dua barang ini kan seharusnya sinkron. Masih terkait dengan penyelenggara, yang juga seharusnya difikirkan adalah relasi antara pusat, provinsi, dengan di kabupaten kota secara kelembagaan. Karena saya tidak melihat pengaturan di dalam RUU ini menampilkan sebuah postur kelembagaan yang sifatnya nasional, itu dari pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota. Kemudian mungkin itu saja Mas Teddy dan
teman-teman yang lain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnomo, Bawaslu Jawa Timur. Selanjutnya ke Pak Haji Nardi, KPU DKI. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin Pak Teddy. Izin Pak Haji, itu masih di mute. Baik, sudah Mas Edi. Siap. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Titi yang saya hormati, teman-teman dari Jakarta Timur, serta Bapak Ibu peserta diskusi sore hari ini. Terima kasih, saya sudah mendapatkan pencerahan dari Mbak Titi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Mbak Titi terkait dengan rancangan undang-undang yang mungkin saja sudah di-share di beberapa media. Tetapi mungkin saya ingin sedikit memberikan gambaran gitu Mbak Titi, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Pengalaman kami dalam teknis kepemiluan, seringkali yang menjadi sorotan kami di lapangan adalah yang pertama penyederhanaan dari regulasi. Saya sangat setuju Mbak Titi tadi terkait dengan yang teknis-teknis tidak dimasuk dalam undang-undang, nanti dimasukkan dalam PKPU. Nah, seperti contoh ketika waktu kotak suara itu harus pakai plastik, itu sudah masuk di dalam undang-undang sehingga KPU agak kewalahan juga untuk bisa bagaimana menyesuaikan undang-undang itu. Nah, yang kedua termasuk jumlah anggota KPU dan seterusnya itu mungkin tidak masuk dalam undang-undang, tapi mungkin dimasukkan dalam PKPU. Kemudian yang kedua terkait dengan pendanaan peserta partai politik Mbak Titi. Nanti mungkin Mbak Titi bisa memberikan gambaran kepada kami RUU yang sudah beredar itu apakah juga mempunyai pendanaan dari peserta partai politik gitu. Kata mengingat semakin banyak partai politik akan semakin sulit di lapangan ketika melakukan teknis di TPS dan seterusnya. Yang ketiga adalah terkait dengan pendanaan teknis pelaksanaan. Kita juga di lapangan seringkali mendapatkan kesulitan terkait dengan proses teknis di lapangan ketika harus banyak hal-hal yang seringkali mendadak harus dilaksanakan dengan keputusan-keputusan yang terbaru. Dan kemudian apalagi di TPS, penghitungan suara, rekapitulasi di tingkat kecamatan dan seterusnya. Nah, ini memberikan beban yang sangat sulit bagi teman-teman kecamatan yang TPS-nya cukup besar. Nah, apakah nanti juga di dalam undang-undang itu diberikan bukan kebebasan, artinya mungkin diberikan pelonggaran itu bahwa anggota PPK di kecamatan yang sekian TPS jumlahnya sekian, untuk di PPS jumlahnya sekian, 3 sampai 5 atau mungkin begitu Mbak Titi. Yang terakhir adalah terkait dengan pendanaan logistik. Nah, logistik ini bisa yang selama ini menjadi problem adalah terkait dengan pengadaan dan juga terkait dengan pendistribusiannya. Nah, ke depan apakah Mbak Titi juga melihat apakah ada sudah di dalam undang-undang itu ada penggunaan IT gitu ya, yang bisa jadi peluang dalam rangka untuk e-rekap atau mungkin e-voting dan seterusnya. Yang terakhir Mbak Titi, kami mohon pencerahannya dari undang-undang yang sudah banyak dibaca di kami itu terkait yang rancangan dari PKDPR itu, apakah menurut Mbak Titi itu sudah cukup ideal atau mungkin harus ada polesan-polesan sehingga nanti pemilu ke depan syarat pelaksanaan, regulasi dan seterusnya sudah cukup baik. Saya kira itu Mas Teddy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Nardi atas pertanyaannya. Karena berhubung Bu Titi juga jam 15 ada acara lain, maka tidak bisa lewat dari jam 15. Maka satu pertanyaan lagi, saya persilakan kepada Pak Gojali dari KPU Kabupaten Pulau Seribu. Silakan, Om Go.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi yang saya hormati, KPU Jakarta Timur, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Salam buat teman-teman peserta diskusi. Mbak Titi, perlu kita tahu bahwa saat ini kan pilkada di Indonesia dilakukan penundaan. Tentu ini menjadi pengalaman pertama dan tidak tercantum dalam undang-undang tentang wabah ini ya, wabah bencana non alam, sehingga penundaan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan itu juga masih menunggu Perpu kapan pilkada itu bisa dilaksanakan kembali. Kalaupun memang nanti akan dilaksanakan, tentu ini juga kan bersinggungan dengan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. PSBB di beberapa daerah, kalau kita lihat di Jakarta dan kota-kota penyangga itu kan juga masih banyak pelanggaran oleh masyarakat. Kalau seandainya nanti ketika Perpu itu turun dan pilkada menjadi opsi pertama bulan Desember 2020, sedangkan PSBB itu tidak dicabut, bagaimana pandangan Perludem? Bisa nggak pilkada-pilkada yang daerah tidak melakukan PSBB itu menjadi opsi, dan yang PSBB itu ditunda untuk jangka waktu yang lain? Mungkin itu saja, Mas Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gojali. Kami persilakan kepada Bu Titi. Pak Teddy. Terima kasih. Pak Suwanta nanti aja untuk kuis ya. Soalnya waktunya mepet. Terima kasih. Nggak apa-apa Pak, tambahin aja. Boleh kok. Sekali lagi daripada kualat kan? Oh boleh, iya. Luar biasa, sayang betul sama Pak Suwanda ini, Bu Titi. Silakan Pak Suwanda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Titi, luar biasa. Ini juga luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya minta penjelasan lebih lanjut. Pertama, terkait dengan rezim pemilu. Saya agak sedikit membaca draft undang-undang itu, bahwa memang tidak ada lagi yang namanya rezim pemilu. Ada yang namanya pemilu nasional, dan itu anggarannya adalah ditanggung oleh APBN kalau tidak salah ya. Nah, sesuai dengan draft yang disampaikan oleh BPK tadi, bahwa tahapan pemilu serentak itu diawali oleh pilkada, itu tahun 2022. Nah, sedangkan dari Bu Titi, Perludem itu dari 2006. Memang persoalannya dititik beratkan kepada persiapan. Mungkin dari Perludem, Bu Titi dikhawatirkan karena terlalu tergesa-gesa, maka ada ketidaksiapan. Nah, karena itu mungkin Bu Titi menyiapkan dari 2026 supaya semua perangkat pemilu baik nasional maupun lokal itu disiapkan dengan sebaik-baik. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tahapan-tahapan pemilu, Bu Titi. Saya melihat ada sedikit perbedaan yang mungkin karena ini kalau tahapan pemilu masuk ke dalam draft undang-undang menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk melakukannya. Kalau tahapan pemilu nasional, apakah harus sama dengan tahapan pemilu lokal kan gitu? Nah, di draft undang-undang awal itu saya lihat antara pemilu lokal dan pemilu nasional itu tahapannya sama, sehingga ada pembebanan menurut saya, ada disorientasi terkait dengan pilkada yang kalau memang draft ini disetujui dilakukan tahun 2022, maka harus juga Yang selanjutnya terkait dengan kemarin kita di DKI sudah diskusi dengan Pak Aditya Perdana dari Piskapol itu terkait bahwa Korea Selatan itu mampu melaksanakan pemilu dalam suasana COVID gitu. Nah, seharusnya mungkin
menurut Pak Dito itu Indonesia bisa melakukan itu dengan catatan, mungkin catatan mencabut PSBB itu sendiri. Nah mungkin tadi juga agak sedikit Bu Titi menyampaikan bahwa agak riskan kalau di Indonesia dilakukan pemilihan umum atau pilkada pada saat suasana COVID itu sendiri. Mungkin itu aja Bu Titi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwanda. Silakan Bu Titi, waktu dan tempat kami. Silakan. Terima kasih Pak Teddy. Saya mungkin dengan menjawab yang paling akhir dulu ya, karena yang paling ingat di kepala walaupun saya sudah catat. Bapak Ibu semua, Perludem bekerja sama dengan International IDEA menerjemahkan publikasi-publikasi IDEA yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di masa pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu silakan akses di websitenya Perludem atau websitenya Rumah Pemilu atau website di International IDEA. Jadi di website International IDEA itu sudah ada khusus kolom pemilu di masa pandemi COVID-19 yang berbahasa Indonesia dengan technical papers yang mereka sudah keluarkan. Yang pertama, pemilu di masa COVID-19 itu sudah berbahasa Indonesia, dan yang kedua, belajar pelaksanaan pemilu di masa COVID-19 dari Korea Selatan. Pemilihan ujian yang sangat riskan bagi Korea Selatan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih utuh di sana. Pada hari Minggu tanggal 19 April juga kami mendiskusikan dengan Adi Aman, Senior Program Manager dari International IDEA, soal pemilu di masa COVID-19 belajar dari Korea Selatan. Pak Suhanda, pemilu dan pilkada di masa COVID-19 mungkin untuk dilakukan, tetapi berat, sulit, dan mahal. Karena kenapa? Sebagai contoh, Korea Selatan itu menambah anggaran yang cukup besar untuk memastikan keselamatan kesehatan dari para petugas pemilih dan peserta pemilihan mereka. Termasuk kalau Bapak bisa dan kita semua bisa baca, pemilu di Sri Lanka itu juga ditunda dari 25 April menjadi 20 Juni. Dan ternyata penundaan ketika masih pada fase pandemi COVID-19 berdampak pada penambahan anggaran yang cukup besar. Jadi sepanjang kita mampu menanggung konsekuensi menyelenggarakan pemilu dan pilkada di masa pandemi, ya kita bisa lanjut. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau lanjutnya sekarang atau nanti ketika kita sudah punya lebih cukup waktu untuk beradaptasi dan menyesuaikan berbagai dampak dari pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Apakah kalau pilkadanya di 2021, kita 100% sudah terbebas dari pandemi? Belum tentu. Tetapi kalau kita mengambil waktu di 2021, kita lebih punya cukup waktu untuk memperhitungkan apa-apa saja konsekuensi dan dampak dari melaksanakan pilkada yang bersinggungan dengan pandemi atau bersinggungan dengan sebuah penyakit yang menular begitu. Jadi kalau nanti dikatakan 2021 kita akan bebas 100% dari pandemi, juga tidak demikian. Ini juga berkaitan dengan Pak Ghazali ya. Bedanya adalah kalau kita memilih 2021, Pak, kita lebih punya kapasitas dan kepastian waktu yang lebih memadai untuk mengantisipasi berbagai dampak, untuk mengantisipasi berbagai hal teknis, sumber daya, orang, pengetahuan, kedisiplinan untuk melaksanakan pilkada itu. Kalau kita lihat di Korea Selatan, Pak, memang angka pengguna hak pilihnya naik ya, bahkan meningkat dalam beberapa puluh tahun pasca mereka pemilu parlemen. Tetapi mereka punya instrumen hukum untuk beradaptasi dengan situasi pandemi. Misalnya apa?
boleh memilih lewat pos. Nah, pertanyaannya kita boleh atau tidak? Tidak. Hanya pemilu luar negeri yang bisa memilih lewat pos. Mereka bisa memilih lebih awal, yang disebut dengan advance voting. Bahwa pemungutan suara itu tidak hanya pada satu hari yang sama. Dan instrumen hukum itu mereka sudah punya sejak lama. Jadi tidak ada pandemi pun, instrumen itu sudah ada dan mereka praktikkan. Nah, kalau kita misalnya nanti Desember, wah kita lakukan nih pemilihan lewat pos, pemilihan lebih awal. Lebih awal artinya apa? Berarti kan kotak suara itu akan tersimpan di suatu tempat beberapa hari. Bisa dilakukan, asal persiapannya baik. Kita percaya bahwa kotak suara itu tidak akan dimanipulasi, tidak akan dibuka. Nah, prakondisi-prakondisi itu tidak dalam satu malam kita persiapkan. Bagaimana kita mengintrodusir sebuah kebijakan, satu kebijakan yang memang dikalkulasi teknis dengan baik. Korea Selatan itu bukan membangun sistem begitu saja, seperti mantra satu malam begitu ya. Tetapi misalnya ketika mereka ingin menginisiasi drive-thru, jadi memilih melalui drive-thru, karena waktunya kurang siap, Pak, akhirnya metode itu batal diimplementasikan. Jadi tidak semua hal itu di pemilu Korea Selatan pun berhasil mereka terapkan. Hal-hal yang sifatnya baru diperkenalkan juga ada yang gagal karena tidak cukup waktu. Jadi sekali lagi, waktu itu menjadi satu hal yang penting. Makanya dari 3 opsi KPU, mari kita pilih opsi yang dari sisi perhitungan, dari sisi kalkulasi, dari sisi simulasi, memang paling memadai dan memungkinkan kita menyiapkan dengan perhitungan-perhitungan yang lebih baik. Begitu. Makanya kalau kami mengatakan, ya kalau kita punya pilihan yang lebih mantap, lebih matang, kenapa kita harus pakai pilihan yang serba tidak pasti atau kalau ibarat kata syarat dan ketentuan berlaku. Ini kan agak lucu nih, perpunya akan dibuat pilkadanya 9 Desember 2020, tapi kalau pandeminya masih tinggi di Juni, maka akan keluar perpu baru. Loh, daripada mengeluarkan perpu berkali-kali, kenapa tidak pilih waktu yang lebih mapan dan lebih pasti saja? Karena kan salah satu prinsip utama pelaksanaan pemilu adalah kepastian hukum. Apalagi kan pemilu kita ini adalah pemilu bagian dari demokrasi konstitusional. Artinya apa? Supremasi hukum itu harus menjadi pegangan. Kepastian hukum itu harus yang jadi salah satu fondasi utama gitu. Daripada kita bongkar pasang, lebih baik kita memilih hal yang lebih terukur. Kalau kami mengusulkan perpu itu mengaturnya begini, pilkada dilaksanakan paling lambat Juni 2021, tahapan program dan jadwal diatur lebih lanjut oleh KPU. Jadi KPU nanti yang mengatur kapan waktunya pemungutan suara. Tidak perlu kita kemudian mengeset tanggal atau bulan dalam hal ini ya. Sementara potensi perubahan itu masih bisa terjadi. Begitu Pak Suhanda. Jadi iya betul bahwa ada negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. Berdasarkan data dari International IDEA dan IFES ada 15 negara Pak. Bavaria di Jerman misalnya tetap melaksanakan pemungutan suara pemilu lokal mereka dan semua pemberian suaranya itu dilakukan tidak di TPS, tetapi melalui pos. Jadi semua pemilih itu mengirim surat suaranya lewat pos. Dan justru ternyata terjadi peningkatan angka partisipasi di Bavaria. Jadi dari 15 negara yang pemilu di masa pandemi, itu ada 2 negara yang angka partisipasi pemilihnya naik, di Bavaria, Jerman, dan di Korea Selatan, tapi di sisa negara lainnya itu angka pengguna hak pilihnya menurun, Pak. Bahkan ada yang menurunnya sangat drastis, misalnya di Mali dan di Prancis gitu. Oke. Dan kalau ingin lihat diskusi penjelasan dari International IDEA soal pemilu di masa pandemi, Bapak bisa lihat di YouTube-nya Perludem, itu ada rekaman diskusinya bersama Pak Adi Aman dari IDEA.
Pak Nardi. Nah, ini saya boleh paparkan share screen ya. Tadi Bapak nanya soal peserta pemilu, Pak. Jadi Mas Pur betul sekali, undang-undang RUU Pemilu yang dibuat BKD ini memang sebagian besar menggabungkan antara pengaturan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Makanya pasalnya jadi 700 kan. Selain dari beberapa hal baru soal pemilu serentak nasional dan serentak daerah atau lokal, bagaimana dia mengimplementasikan, menerjemahkan teknis pelaksanaan pemilu serentak nasional dan lokal, itu masih berpedoman pada tata cara teknis yang kita lakukan di dalam undang-undang pemilu dan pilkada. Jadi masih sama dengan praktik kita di pemilu 2019 dan pilkada. Untuk peserta pemilu misalnya, kalau kita lihat pasal 188, Pak, masih sama persis, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% kabupaten kota, lalu kecamatan 50%, keanggotaan 1000. Jadi teman-teman KPU kabupaten kota akan berjibaku lagi dengan verifikasi faktual seperti pemilu 2019 kalau ikut skema yang ada di dalam undang-undang pemilu ini gitu. Dan kalau kita lihat jumlah pemilih itu masih sama dengan Undang-Undang 7 2004, Pak. Bisa dibaca di pasal 464. Jumlah pemilih masih maksimal 500 orang dengan cadangan surat suara 2%. Jadi ruang gerak teknis itu memang diikat sedemikian rupa ketat sama seperti pengaturan di dalam Undang-Undang 7 dan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 1, 5, dan 10 2016. Nah, kalau pola ini masih digunakan oleh pembuat undang-undang, saya yakin kita pasti akan berhadapan dengan kembali kompleksitas teknis di lapangan. Sangat mungkin kompleksitas teknis itu mungkin tidak serumit 2019. Karena pemilu serentak nasionalnya hanya DPR, DPD, dan Presiden. Tetapi ya itu tadi, pengaturan teknisnya itu begitu detail, begitu. Sehingga ya tadi, kan kita berhadapan dengan potensi cuaca, kendala geografis, situasi sosial yang mungkin bisa kita tidak duga. Dan kalau kita lihat Undang-Undang RUU Pemilu ini pun terkait dengan keadaan bencana non-alam misalnya, belum memasukkan respon terhadap pandemi COVID-19 terkait dengan penundaan pemilu secara nasional. Mekanisme penundaannya itu masih ala penundaan berjenjang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan. Padahal kan apa yang kita hadapi di pilkada itu situasi baru gitu. Nah, nampaknya ini juga belum ditangkap oleh pembuat undang-undang. Tetapi saya kira saya bisa memahami kenapa BKD melakukan hal ini. BKD itu diminta pimpinan Komisi 2 akhir Februari. Bulan Maret harus sudah selesai. Membuat undang-undang pemilu dalam 1 bulan tuh nggak gampang. Paling gampang itu apa? Ya, yang paling memungkinkan apa? Ambil yang sudah ada, gabungkan, lalu lakukan inovasi atau penguatan di beberapa aspek. Nah, tetapi memang undang-undang pemilu ini pasti akan didiskusikan dengan cukup panjang, apalagi kalau kita lihat di sini ambang batas pencalonan presiden masih sama dengan pemilu sebelumnya, jadi 25% kursi dan 20% kursi dan 25% suara. Lalu kemudian ambang batas parlemennya masih 4%, dan kita tahu kan variabel teknis sistem tuh pasti akan makan waktu sangat lama. Tetapi yang menggembirakan adalah RUU ini dibahas menjadi usulan dari DPR. Pengalaman kami beradvokasi dengan DPR itu lebih ruang transparansi dan keterbukaan itu lebih mudah dijangkau. Harapan kita, karena kan nanti gini loh, ini kan baru hasil dari BKD.
hasil dari BKD ini pasti akan dibahas di komisi. Komisi juga akan meminta respon dari fraksi-fraksi. Jadi perjalanan kita cukup panjang, tetapi yang harus kita juga kawal, jangan kita terlarut dalam pembahasan tarik-menarik kepentingan politik, terlalu lama membahas sistemnya buka tutup, ambang batas, metode konversi suara jadi kursi, akhirnya ujung-ujungnya telat-telat lagi gitu. Ujung-ujungnya baru disahkan sehari sebelum tahapan. Itu yang kita tidak kehendaki. Makanya ini kan dimulai lebih awal, harapan kita bisa kasih masukan, dan kita apresiasi kepada BKD, draftnya dibuka kepada publik. Kalau tidak dibuka kan kita nggak bisa nih bacanya gitu. Jadi mari teman-teman, terutama teman-teman DKI, sambil menunggu kepastian apakah 2022 jadi pilkada atau tidak gitu ya. Kita bedah yuk undang-undang ini. Setidaknya kita nggak usah masuk ke ranah politiknya lah. Kita masuk dari implikasi-implikasi teknis. Nah kalau kita lihat dari tahapannya itu memang masih menyamakan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Karena kenapa? Karena kan konteksnya masih sama. Pemilu nasional itu legislatif eksekutif nasional, pemilu lokal itu kan eksekutif dan legislatif lokal gitu. Nah, kalau ada penyesuaian-penyesuaian, lebih pada kalau di pemilu lokal itu ada calon perseorangan untuk eksekutifnya, kalau di pemilu nasional kan nggak ada calon perseorangan untuk eksekutif, adanya calon perseorangan untuk DPD. Justru legislatif dia punya perseorangan lewat DPD, kalau yang lokal dia punya perseorangan untuk eksekutif untuk pilkada gitu. Jadi saya kira makanya tipenya relatif secara tahapan tidak terlalu berbeda. Ayo kawan-kawan, mari kita manfaatkan waktu, kita bedah lagi, teman-teman Bawaslu kita bedah, khusus untuk Bawaslu kalau Perludem sendiri, kami ingin mendorong ada rekonstruksi kelembagaan Bawaslu ya. Ini saya izin share ya terakhir, karena tadi belum sempat saya bacakan. Oke. Mohon maaf nih agak susah. Oke, ini agak susah. Oke. Sorry. Oh ya, untuk Bawaslu, mohon maaf saya bacakan saja. Tapi kayaknya agak ngeheng nih. Oke, untuk Bawaslu memang salah satu yang menjadi concern kami adalah soal penataan kewenangan ya, terutama berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran administrasi. Terutama saya kira refleksi dari tulisan Pak I Gede Palguna soal kerangka waktu penanganan putusan pelanggaran administrasi itu harus menjadi betul-betul refleksi pembuat undang-undang. Jangan sampai ada penanganan pelanggaran administrasi yang masih dilakukan padahal proses perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi sudah berlangsung ataupun sudah ada putusan dari MK. Nah, jadi pembagian kewenangan itu yang memang harus dipertegas nih di dalam undang-undang pemilu kita. Tidak boleh ada lagi misalnya inovasi terobosan yang tapi kemudian itu justru malah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Memang betul keadilan itu penting, kemanfaatan itu penting. Tapi kalau keadilan itu dilakukan tanpa kepastian hukum, maka kita meruntuhkan sesungguhnya keadilan substansial itu sendiri. Jadi cara kita merusak keadilan substansial itu dilakukan dengan menggerogoti proses prosedural yang sudah kita sepakati. Dan itu yang harus disepakati, harus diperkuat di dalam revisi RUU Pemilu ini. Dan itu yang nampaknya belum diakomodir oleh pembuat undang-undang, terutama berkaitan dengan kejelasan kewenangan, terutama tadi ya soal relasi antar lembaga ini supaya tidak ada lagi bias-bias, supaya tidak ada lagi perselisihan antara KPU Bawaslu karena area kerjanya itu betul-betul sudah dibuat tegas gitu.